soal kehidupan beragam dan multi-etnis di Banten bukanlah hal baru. Hal ini sudah berlangsung sejak masa kekuasaan Kesultanan Banten pertama. Di masa Syarif Hidayatullah pada abad ke-16 tatkala menaklukkan kekuasaan pra-Islam di Banten Girang. Dalam beberapa proses ekskavasi ditemukan artefak-artefak berasal dari daratan Cina. Ini menggambarkan bahwa saat itu telah terjadi hubungan dagang antar negara. Dikisahkan oleh Jayadiningrat dalam buku Claude Gulliot berjudul Banten Sejarah dan Peradaban, abad 10-17. Dengan didampingi putra Syarif Hidayatullah bernama Maulana Hasanuddin, ulama ini meninggalkan Demak untuk langsung menuju ke ujung barat Pulau Jawa, bernama Pelabuhan Banten. Dari sanalah beliau kemudian mendatangi ibu kota Banten Girang, dan selanjutnya pergi menuju ke Gunung Keramat Pulau Sari. Maulana Hasanuddin kemudian menjadi pimpinan spiritual kelompok agama yang bermukim di sana dan menjadikan mereka mu'alaf. Selanjutnya, ia melakukan penaklukan bersenjata terhadap Banten Girang. Di sana kemudian Hasanuddin diangkat menjadi penguasa menggantikan kekuasaan Pajajaran. Untuk melanjutkan kekuasaannya, pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke pesisir Banten yang saat ini disebut dengan Banten Lama. Dalam perkembangannya kemudian dibangun sebuah kota dalam benteng yang bernama Surosowan. Lazimnya sebuah pusat kekuasaan Kesultanan Islam, setiap pusat pemerintahan selalu terdapat pendopo, alun-alun dan juga masjid. Maka dibangun pula sebuah masjid yang hingga kini masih kokoh berdiri dan menjadi ikon masyarakat Banten. Saat proses pembangunan terdapat seorang arsitek dan ahli tata kota kebangsaan Mongol dengan nama Cek Bancut sebagai pakar pembangunan menara masjid. Berdasar catatan bangsa Eropa yang pernah datang berbondong-bondong untuk berniaga di pelabuhan ini, didapatkanlah nama seorang yang tampaknya memainkan peran penting dalam perubahan tata kota Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara 1661 sampai 1682 ketika pelabuhan ini mengalami pembangunan pesat. Dalam berbagai catatan sejarah, untuk perniagaan internasional pada waktu itu, Banten merupakan satu-satunya alternatif di daerah tersebut pada jaringan Asia yang semakin ketat. Adalah seorang Kiai Ngabehi Cakradana yang berketurunan Cina dan menyandang nama Tan Seko, yang berdasar beberapa sumber menyebutkan bahwa ia mengawali karirnya sebagai seorang pandai besi, yang banyak dilakukan oleh orang-orang Tionghoa. Di samping itu, tercatat pula ia sebagai Syah Bandar, yang memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian Kerajaan Banten pada dekade 1660 sampai 1670 di Syah Bandar Pecinan yang bisa diartikan pula pimpinan masyarakat Tionghoa. Dalam catatan Belanda, ia juga menduduki jabatan Kepala Bea Cukai yang berpengaruh terhadap pendapatan yang paling besar dari perdagangan internasional di Banten saat itu. Meski demikian, jabatan ini tetap berada di bawah wewenang Sultan Banten. Atas jasa dan kedekatannya dengan Sultan, ia kemudian mendapat gelar Kiai Ngabehi atau Cakradana yang disematkan pada pengangkatannya. Seperti diketahui, ia telah menjadi seorang Muslim dan tampaknya perpindahan agama merupakan syarat yang diperlukan untuk orang Banten keturunan asing bila ingin menjabat sebagai pejabat administratif. Karena jasanya itu pula lah, ia terus mendapat kepercayaan dan bahkan menjadi orang yang disukai Sultan. Dengan semakin berkembang dan majunya perekonomian Banten, maka semakin berpengaruh pula terhadap perkembangan kota yang diikuti banyaknya kedatangan orang dari berbagai daerah di Nusantara. Maka terbentuklah kampung-kampung yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa, misalnya berasal dari Indramayu, Cirebon, Bugis, Jawa, Melayu, bahkan dari berbagai bangsa, misalnya India, Arab, Cina, dan Eropa. Di antara mereka yang meninggalkan jejak adalah bangsa Eropa, yang peninggalannya berupa banyak gedung-gedung kolonial yang hingga saat ini masih berdiri. Selain itu, ada pula peninggalan Tionghoa yang hingga hari ini juga masih meninggalkan jejak kebudayaan, bangunan dan masyarakatnya yang biasa disebut keturunan Tionghoa. Jejak bangunan banyak ditemui di sekitar Pasar Lama dan Pasar Royal, berupa bangunan pertokoan yang hingga hari ini masih menjadi pusat perdagangan terbesar di kota Serang. Dan tinggal sedikit tersisa bangunan yang corak arsitekturnya seperti khas Tionghoa,
Dan ada juga kelenteng, seperti kelenteng yang sangat terkenal yaitu kelenteng Avalokitesvara di pesisir Banten Lama. Ada pula tinggalan berupa rumah, perkampungan, dan makam-makam Tionghoa yang bentuknya beda dengan makam pada umumnya. Ada pula peninggalan rumah tua Tionghoa cukup dikenal serta telah menjadi cagar budaya adalah rumah tua Rumah Mbah Benjol atau Tan Kian Kuat yang jasadnya bersemayam bersejajar dengan sang istri Chiem Li Feng dan kerabatnya di samping rumah tersebut. Salah satu tinggalan yang cukup fenomenal adalah Masjid Pecinan Tinggi, sebuah komplek masjid yang masih menyisakan menara masjid Bila di Dermayon, Banten Lama. Di sini terdapat sisa mihrab atau pengimaman, juga 2 buah makam ala Muslim dan sebuah makam Tionghoa. Berdasarkan sumber sejarah, masjid ini adalah masjid tertua yang ada di Banten, yang dibangun sejak masa kekuasaan Syarif Hidayatullah. Letaknya sekitar 500 meter sebelah selatan Vihara Avalokitesvara. Dari bentuk menaranya, terdapat kemiripan arsitektural dengan menara Masjid Kasunyatan yang hingga saat ini masih berdiri kokoh. Tinggalan lainnya berdasar buku Banten Sejarah dan Peradaban, abad 10-17 karya Claude Gouliot, adalah sebuah kampung yang wilayahnya cukup luas, meliputi Kampung Kelapa II Lor dan Kelapa II Kidul, Malang Dengah, Beberan, Cantilan, dan Sukalila. Wilayah tersebut pernah ditemukan makam-makam Tionghoa dan pernah menjadi pusat perkebunan tebu dan pabrik gula, serta arak yang dikelola oleh etnis Tionghoa atas perintah Sultan Ageng Tirtayasa pada kekuasaannya saat itu. Tinggalannya berupa sisa-sisa makam tua Tionghoa dan sebuah batu pipih bulat dengan diameter sekitar 300 cm dan tebal 30 cm yang diduga gilingan tebu sisa-sisa dari pabrik gula masa lalu. Jika pada masa lalu sekitar Kelapa II dan Sukalila pernah menjadi pusat perkampungan Tionghoa, saat ini perkampungan Tionghoa telah bergeser ke seputar Bilangan Royal, Mangga II, Pasar Lama, dan Gang Rendah Kota Serang. Perkampungan ini diperkirakan telah ada sejak dahulu sebagai pusat pengobatan tradisional seperti terapi pijat, akupuntur, dan obat-obatan herbal, serta pusat perdagangan seperti tembakau, kelontong, alat rumah tangga, dan keperluan lainnya. Perkampungan ini sebagai pusat jual beli yang cikal bakalnya berawal dari Kampung Kelapa II dan sekitarnya. Saat ini, penduduknya telah menyebar dan membaur berasimilasi dengan kebudayaan dan masyarakat lokal. Bahkan, bahasa yang umumnya digunakan pun cenderung menggunakan bahasa Jawa Serang. Demikian pula dengan kepercayaan, banyak keturunan Tionghoa di kota Serang telah berubah keyakinannya. Ada yang memilih masuk ke Kristen, Islam, Buddha, dan ada juga yang masih memegang teguh ajaran leluhurnya. Beberapa bahkan ada yang telah menjadi tokoh masyarakat Islam dan telah berhaji. Sebelum tahun 1990, pemakaman mereka yang beragama Buddha dan Kristen dimakamkan di komplek pemakaman Tionghoa di Bilangan Kepandean yang saat ini telah berubah menjadi pusat perkantoran dan pasar. Sejak Januari tahun 1990, komplek pemakaman dipindahkan ke daerah Sayar. Akibat pemindahan tersebut, salah satu makam di Sayar menimbun sekitar 300-an tulang belulang pindahan dari makam Kepandean atau mereka biasa menyebutnya pindahan dari Sentiong. Berbeda dengan mereka yang telah memeluk agama Islam dan telah berbaur dengan bertempat tinggal dengan masyarakat Muslim lainnya, pemakamannya pun dilakukan di kampung tempat mereka tinggal bersamaan dengan warga Muslim lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang warga Kampung Mangga II bernama Engkong Hartoyo atau Cheng Yang, seorang warga Tionghoa yang lahir di Ciomas tahun 1946 lalu. Cheng Yang berusia 78 tahun, hingga kini masih sering pulang ke kampungnya di Ciomas dan sangat fasih berbahasa Sunda berdialek Banten. Merupakan salah seorang yang dituakan di Kampung Mangga II. Ia pernah berkelana ke berbagai tempat di Jawa dan Sumatera, meski saat ini telah menetap di Kampung Mangga II. Cheng Yang juga menyebutkan dahulu terdapat juga pemukiman Tionghoa di sekitar Kasunyatan, namun saat ini semakin berkurang, meski masih ada yang tetap bertahan. Pembauran berbagai suku bangsa di Banten telah lama terjadi sejak masa Kesultanan Banten hingga saat ini. Bukti dari pembauran tersebut dapat dilihat dari sosial masyarakatnya, yang tak pernah terjadi kekisruhan antar etnis maupun sara di kota Serang dan sekitarnya. Bahkan saat ini, sulit membedakan jika kita sedang berdialog langsung dengan saudara-saudara Tionghoa yang berada di Banten.
Di kampung tersebut, mereka menyebutnya dengan Kampung Nusantara, yang di beberapa dinding bangunannya terlukis simbol kesatuan Nusantara dengan berbagai pakaian adat. Juga terdapat lukisan berbagai rumah ibadah, Pancasila, dan foto-foto perjuangan pada masa lampau.